Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang apa saja makanan yang dapat menaikkan atau menurunkan tensi darah atau tekanan darah. Jadi, tekanan darah yang normal itu sesuai usia ya teman-teman ya. Jadi silahkan dilihat, ini ada tabel yang sesuai umur, berapa normalnya tekanan darah yang kita miliki. Tetapi apabila di bawah pada itu atau di atas pada itu, maka itu berbahaya dan harus berhati-hati ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Di situ ada sistoliknya, diastolik dan pulse. Sistolik itu adalah tekanan darah ketika darah itu mengalir ke seluruh tubuh, tensinya. Sedangkan diastolik itu adalah ketika tekanan turun dan mengisi kepada jantung. Darah sedang mengisi ke dalam jantung yang berupa ketuk-ketuk, detuk-detuk begitu. Tup, tup. Nah, itu dalam proses pengisian darah ke jantung. Sedangkan pulse itu adalah hitungan per menitnya ya. Detak jantung kita bisa diukur berapa per menitnya. Dan terkadang suhu atau ketekanan darah itu dapat naik atau turun tergantung apa yang kita makan, atau sedang marah mungkin. Nah, itu bisa merubah tensi darah. Makanya katanya naik darah itu maksudnya marah atau hal-hal lain yang bisa menyebabkan naik atau turunnya tensi darah. Nah, jadi fokus bahasan kali ini adalah tentang makanan yang dapat menurunkan atau menaikkan tensi darah. Ini penting teman-teman ya, sehingga kita kalau sudah mulai merasa pusing ya, biasanya kalau pusing itu karena memang tensi darahnya sedang turun ya. Kepalanya berkunang-kunang. Nah, istilah kata itu berkunang-kunang maksudnya melayang-layang gitu, jalannya pun sempoyongan. Nah, itu bisa jadi kondisi darahnya sedang turun. Nah, jadi dari makanan ini kita dapat meningkatkan tensi darah teman sekalian. Adapun yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang buah yang dapat menaikkan tekanan darah, yaitu yang pertama mangga kuini dan asam hambawang. Ini kemungkinan besar hanya ada di tempat kami ya, kecuali orang-orang di sini membawa ke tempat daerah lain. Jarang ditemukan di tempat lain ya. Mangga kuini, wah ini harumnya luar biasa, ini menggoda sekali. Tidak bisa ditutupi. Kalau ada di rumah punya buah ini pasti ketahuan dan tercium baunya ya. Asam hambawang. Nah, karena ini nih mengandung gas di dalamnya. Karena buah ini mengandung gas panas sehingga dapat menaikkan tensi darah. Jadi silahkan dimakan, tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai maksudnya 3 biji langsung memakan. Hati-hati, dikhawatirkan tensi darahnya bisa naik ya. Dan ciri-ciri darah itu apabila naik, mata itu serasa panas ya, kepala itu terasa berat. Itu ciri-ciri orang tersebut darahnya sedang naik. Hati-hati, jangan terlalu banyak beraktivitas kalau dalam keadaan darah sedang naik. Dikurangin, dibawa istirahat agar tensinya kembali normal. Kemudian makan durian. Nah, ini umum ya. Insya Allah di mana-mana ada. Kalau musimnya, musiman juga. Makan durian ini dapat meningkatkan tensi tubuh. Jadi silahkan makan, tapi jangan berlebihan. Langsung memakan misalkan 3 biji. Hati-hati, tubuhnya panas nanti. Bahkan dulu pernah ya ditemukan ketika musim durian, karena mungkin sangat suka dengan makan durian, itu kejadian di tempat kami itu, meninggal dunia di tempat. Terkejut ya, makan terlalu banyak karena sifatnya ini keras ya. Makan ini panas, apalagi dengan minuman-minuman yang memancing
lebih keras ya makanan tersebut. Nah, kemudian makan buah cempedak atau tiwadak. Nah, ini kulitnya enak untuk dibuat lauk makan ya. Tetapi diingat-ingat jangan terlalu banyak, dikhawatirkan nanti naik darah ya. Bisa dibuat gorengan biasanya ya, atau bijinya itu direbus dan dimakan. Silahkan dimakan tapi jangan berlebihan teman-teman ya. Kemudian apalagi dapat menaikkan tensi darah, tekanan darah, yaitu makan hati ayam, hati bebek, itu juga termasuk yang dapat menaikkan tensi darah. Jadi seperti sapi, kambing, hadangan itu sejenis daging, yang mana daging itu kuat sekali untuk dapat menaikkan tensi darah. Jadi ini sudah dekat bulan haji, biasanya kita menyembelih ya kurban. Nah, silakan aja makan, tetapi diingat-ingat ya, kalau kondisinya sudah makin panas kepala gitu ya, kepala berat, nah, kalau bisa dihentikan dulu untuk makan daging ya. Dan sehatnya itu dagingnya itu dibakar, itu sehat, dipanggang, tidak terlalu berminyak jadinya teman-teman makanannya ya. Nah, itulah tadi beberapa yang dapat menaikkan tensi darah dari daging-dagingan ya, sapi, kambing, hadangan, hati ayam atau bebek, itu dapat menaikkan tensi darah. Kemudian kita berbicara tentang yang dapat menurunkan tensi darahnya. Jadi apabila kita memakan makanan yang tadi dan mau menurunkan tensi darahnya, bisa dari makanan juga ya, dari sayur-sayuran, contohnya dari pucuk pepaya ya, pucuk daun pepaya, atau memakan buah pepayanya. Nah, itu bisa menurunkan tensi darah. Kemudian makan sayur papare. Nah, kalian tahu papare ya, yang pahit itu. Nah, pahit itu dapat menurunkan tensi darah. Pucuk pepayanya pun juga pahit, jadi bisa menurunkan tensi darah. Makan semangka ya, itu dapat menurunkan tensi darah juga. Jadi diingat-ingat ya, kalau terlalu banyak memakan, hati-hati, jangan terlalu banyak. Dia makan sendirian satu biji semangka yang bulat yang besar itu bakal turun drastis darahnya teman-teman ya. Kemudian minum air kelapa muda, dapat menghilangkan dehidrasi atau kehausan. Tetapi ingat, jangan terlalu banyak, karena ini dapat menurunkan tensi darah. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik teman-teman ya. Kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan dalam makan dan minum tersebut. Sesedangnya saja, hanya itu ya teman-teman yang saya ketahui tentang apa saja makanan dan minuman yang dapat menurunkan tensi darah. Jadi harus hati-hati. Jadi ketika darah kita naik, ada makanan yang dapat menurunkan tensi darahnya. Ketika darah kita turun, maka ada makanan yang dapat membuat tensi darah kita naik. Nah, ini berguna sekali insya Allah teman-teman ya, buat kesehatan kita. Jadi pada intinya teman-teman, kita silahkan makan dan minum, tetapi diingat jangan berlebihan, karena Allah tidak suka dengan hambanya yang berlebihan dari segi makanan. Karena kalau terlalu kenyang ya, terkadang bawaannya malas untuk segalanya ya, mungkin malas untuk ibadah, malas bekerja, dan tak dikhawatirkan nanti termasuk golongan orang-orang yang tamak ya. Nah, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.